Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk memperbaiki central lock yang rusak. Nah, ini saya menggarisbawahi central lock ini masih posisi ori ya. Jadi intinya masalahnya gini, 2 hari ke belakang ini mobil saya kalau dikunci, di lock ataupun di unlock itu modul alarmnya bergerak. Dibuktikan dari ini relay yang berbunyi cetik-cetik, dan juga lampu hazardnya masih connect ya. Tuh, dimainkan remote-nya masih connect, tapi pistol pada semua pintu itu tidak bermain. Nah, ini kita akan identifikasi penyebabnya dan juga nanti penyelesaian masalah dan part apa yang rusak itu bisa diidentifikasi. Nanti kita pelan-pelan pelajari satu-satu, karena di sini yang mau saya ingatkan adalah penyebab dari rusaknya mekanisme pistol atau central lock ini bisa dari 2 penyebab. Yang pertama yang rusak modul alarmnya, atau yang kedua modul central locknya. Nah, kebetulan mobil ini masih pakai modul central lock ori bawaan yang ditambahkan remote, sehingga ini bisa dari remote-nya atau dari central locknya. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, di sini ini sudah saya bongkar, sudah saya cari sebelum saya buat video ini, dan memang saya belum menemukan penyakitnya. Dan ini kita akan bareng-bareng coba untuk identifikasi. Yang jelas ini intinya pistol ini dimainkan, ini tidak main, tapi ada timbul bunyi, dan juga pada bagian indikator alarm ini masih kelihatan berfungsi. Nah, cara cek yang pertama kita cukup siapkan untuk taspen DC ya. Syukur-syukur taspen yang LED, karena pada beberapa kasus untuk pengerjaan yang berhubungan dengan listrik pakai lampu taspen yang pijar, itu dia kan mekanismenya pijar itu bolak-balik ya, harusnya bisa dari plus minusnya bolak-balik, sehingga sering ngacok dan kita agak kesulitan. Kalau pakai yang LED ini kan dia harus main ya main terus, plus ya plus terus, sehingga akan jauh lebih spesifik. Oke, kita sambung. Yang pertama coba kita cari ground dulu, pastikan groundnya kuat, jangan ground yang nggak kuat ya. Saya dapatkan baut langsung ke body. Kita tes dulu cari plus, bentar kabelnya kesangkut. Oke, kita coba cari plus. Ini di alarm ini kan ada input plus, ini untuk memastikan groundingnya dulu, jadi taspennya nanti bisa dipertanggungjawabkan untuk untuk testing. Oke, ini menunjukkan bahwa masanya udah dapat oke, karena di sini hidup. Nah, langkah pertama yang harus diamati adalah gini. Mekanisme pistol dan remote itu kan digerakkan oleh 2 modul ini. Yang pertama, yang modul bawaan dari mobil itu adalah namanya modul central lock. Nah, tapi ini kalau dari Kijang itu memang dari pabrikannya hanya ini saja. Maksudnya tidak dilengkapi dengan remote. Tuh mah gogrok. Oke ya, ini dibungkus sama ini. Modul ini ada tulisan modul door control namanya, ini buatan Denso, dan ini letaknya ada di dalam sini, di dalam dashboard. Nah, ini sudah saya ambil. Kemudian di sini posisinya sudah gantung ya, karena memang baru saya cek. Ini tadi kurang ngancing. Bentar saya kembalikan dulu. Oke, sudah nancep dengan sempurna. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan teman-teman, setelah menggunakan taspen di sini kita mau cari penyebabnya yang rusak ininya atau door locknya. Jadi ini itu tugasnya untuk melepaskan plus dan min yang di trigger ke modul ini agar ini menggerakkan pistol. Jadi ini hanya menggerakkan untuk mengirim sinyal, dan jalur yang mengirim sinyal itu adalah kabel putih strip hitam dan putih polos. Nah, ini bagi teman-teman yang sering masang alarm sudah paham lah, di beberapa tutorial YouTube juga sudah ada. Jadi concern kita adalah kabel putih 2 ini. Nah, kalau sudah ini kan tadi masalahnya baik itu ngunci maupun buka kunci, dia kan tidak ada pergerakan pistol sama sekali. Jadi ini bisa dipastikan pada bagian door lock ini dicurigai juga, dia kayaknya nggak ngeluarin arus plus dan min. Jadi pistol di bagian setiap pintu itu kan ada 2 kabel, kecuali pintu driver. Itu 2 kabel. Itu kalau Kijang kabel orinya itu bisa kita lihat di sini. Itu adalah kabel warna biru strip merah strip hitam dan biru strip hitam. Ini untuk naik dan turun 2 ini. Nah,
Kemudian yang hitam ini adalah ground, dan yang ini adalah untuk secara manual. Jadi ketika kita gerakkan kayak gini, itu dia akan memberikan sinyal ke modul ini agar pintu yang lain ikut mengikuti pada bagian pistol di driver ini. Maka di sini ada 4 kabel karena di sini disebut pistol induk. Kalau bawaan Kijang 4 kabel, kalau yang universal 5 kabel. Nah, kita nggak akan mempelajari itu lebih lanjut. Masalah perkabelan ada yang 4, ada yang 5. Yang jelas di sini kita hanya akan mengurutkan dan mencari penyebab yang rusak mana, karena ini kan sudah saya lepas. Intinya kalau ini dikunci secara manual menggunakan dingdong ini, dia harusnya ketika ini nutup, maka pada anak kunci yang lain juga ikut nutup karena di manage oleh modul coklat ini. Nah, yang sekarang harus kita lakukan adalah gini. Pertama, kita mau ngecek ini dulu, karena kenapa ini saya curigai, karena dia kan tidak bawaan pabrik, maka secara kualitas juga akan mencurigakan toh, meskipun juga yang paling mahal sekalipun, tapi karena tidak bawaan pabrik maka akan mencurigakan. Maka kita copot dulu ini, modul door controlnya. Bentar ya. Oke, sudah kita lepas. Kalau sudah kita lepas, maka sekarang kita coba untuk taspen pada bagian ini yang putih strip hitam dulu. Bentar ya, mohon dimaklumi kalau ribet karena memang tangannya yang satu megang kamera. Oke ya, ini dimasukkan kayak gini, disuntikkan. Kita coba mainkan remote-nya. Nah, ini tidak ada arus sama sekali. Kita coba satunya, yang putih polos, itu yang putih polos, kita coba. Nah, juga tidak ada arus keluar dari sini. Kita coba pastikan dulu. Ini kan dia relaynya bunyi cetik-cetik ini, tapi kok tidak ada arus yang keluar. Nah, coba kita lihat di sini, tinggal mekanismenya pada bagian kabel oranye sama kuning ini, dia didapatkan plus apa main. Jadi ini di taspen posisi kita main plus, dia nggak ada setrum. Coba kita balik posisi dia di tes mainnya, apakah nanti dia akan mengeluarkan main atau tidak. Oke ya, caranya dengan dibalik taspen main ini, kita dapatkan kabel putih dan putih hitam tadi, karena di tes plusnya dia nggak ada arus, karena memang mekanisme ini tergantung buatnya dan tergantung mobil itu menggunakan trigger plus atau trigger main pada bagian modul ini tadi. Dia maunya triggernya main atau plus. Kalau Toyota ini bawaan ini harusnya trigger main, maka kita ngetesnya harusnya di ini yang dapetin main dan yang ini dapetin plus langsung. Jadi ini ngeluarin main. Kenapa saya dari awal tadi mencontohkan triggernya plus, karena pada beberapa mobil juga yang dipakai trigger plus. Nah, pada Kijang itu trigger main. Oke, ini saya akan buat coaan pada bagian sini untuk mencapitkan taspen tadi. Saya sudah membuat coaan dari yang kedua kabel keluaran untuk trigger ke modul central lock-nya dengan posisi modul central lock bawaan saya lepas. Di sini kita akan ngetes dia ngeluarin trigger atau sinyal main atau enggak ketika dia posisi dimainkan remote-nya. Kalau nanti dua-duanya dia mengeluarkan main, berarti modul ini tidak rusak karena masih mengirim sinyal. Oke ya, kita yang pertama di jalur ini positifnya taspen, dapetin positifnya langsung. Bisa kita ambilkan di sini, dan sekarang kita gerakkan yang putih polos, kita dapatkan main. Dia kalau nanti hidup artinya kan di sini mengeluarkan main. Nah, kalau putih polos biasanya unlock. Kita pencet unlock. Oh, berarti yang lock yang putih malahan justru. Oh iya, ini ada fuse-nya. Berarti dia sudah hidup, dia ngeluarin main ya. Tuh, ini saya pencet lock. Bentar. Oh ya, oke. Dia relenya ngeluarin main. Oke, jadi untuk bagian yang lock ini dia aman karena ngeluarin trigger atau ngeluarin sinyal. Kita pindah sampingnya. Berarti dia ini dua-duanya dibuat trigger main, dia keluaran main, jadi tidak bolak-balik plus seperti yang saya sampaikan tadi. Itu tergantung mekanisme ininya ya, yang oranye sama kuning ini, karena pada beberapa rangkaian alarm itu dibuat berbeda-beda tergantung mobilnya. Jadi ini kalau menggunakan modul central lock yang bawaan karena dia trigger main, maka format ininya dibuat trigger main. Sedangkan kalau teman-teman pakai yang modul universal itu yang kayak ini loh, kemarin saya punya. Bentar, saya carikan biar sekalian kita belajar mekanisme modul R itu nggak cuma
nggak cuma asal lihat di YouTube semua mobil sama. Nah ini ada modul universal, ini kan universal, itu modul door lock juga sama kayak yang bawaan tadi, cuma ini bisa, ini trigger plus, jadi ini ngecek touchpennya itu nggak kayak gini, tapi kan ini dibuat ngeluarin main toh, jadi ini kita naspennya dibalik. Oke, sekarang kita kita lanjut lagi nerusin tadi yang putih polos sudah. Untuk locknya aman. Nah sekarang kita unlock. Kalau dia hidup berarti nanti modul alarmnya ini berarti dua kabelnya ini masih ngeluarin main. Nah dia di unlock masih ngeluarin massa toh, jadi bisa dipastikan alarm ini masih berfungsi. Yang jadi masalah adalah ini dia tidak bisa menggerakkan atau mengirimkan pistol ke arah semua pintu. Nah di sini kan dimasukkan trigger main pada bagian kaki ini, kita nggak usah pusing-pusing mengidentifikasi, yang jelas ada input main masuk tapi dia tidak bergerak. Sekarang kita coba untuk menghiraukan ini, karena ini sudah dipastikan modul alarmnya yang masih berfungsi. Nah untuk pengecekan tadi ini karena dibuat trigger main, maka kayak yang cara kedua tadi, kalau ini dikeluarin trigger plus maka cara ngeceknya ini dapetin massa, yang ini dicek plusnya keluar atau enggak. Intinya kalau teman-teman nggak mudeng mobil sampean central locknya itu pakai trigger plus atau main, dites pakai touchpen ini di dua kabel putih ini, putih hitam dan putih polos. Insya Allah semua mobil kalau pakai yang universal sama, tapi biasanya kalau pakai yang modul central lock yang universal itu triggernya trigger plus. Nah ini tinggal bolak-balik yang oranye sama kuningnya ini aja. Nah sekarang langkah kedua, karena berhubung ini alarmnya sudah aman, kita tutup dulu ini kabelnya agar nggak bersinggungan, karena nanti kalau bersinggungan bisa error. Untuk bagian lock unlocknya dia akan kemasukan plus kalau sampai nempel ya. Kita solasi dulu. Oke, berhubung modul alarmnya bisa dipastikan dia masih normal, yang awalnya kita curigai jadi sumber masalah ternyata malah masih bagus, maka kecurigaan kedua yaitu pada bagian modul door controlnya, pada bagian bawaan pabrik ini ya. Jadi ini versi orinya dari kalau yang universal sekecil ini, sama-sama menggunakan mekanisme relay 5 kaki, tapi yang jelas ini jauh lebih ringkas dibanding dari yang bawaan. Tapi secara mekanisme kerja sama, dia melepaskan trigger plus dan main ke bagian pistol itu secara bolak-balik agar nanti bisa lock unlocknya ketika dikasih trigger main dari saklar itu bisa naik turun pistolnya. Nah ini kita identifikasi, kenali dulu kabel-kabelnya yang ada di soket ya, karena di sini kan jacknya di sini ada banyak sekali, tapi tidak dipakai semua. Nanti kita lihat mekanisme di sana itu kabelnya warna apa aja untuk kita identifikasi biar nanti bisa tahu masalahnya apa. Tapi ada baiknya juga kita lihat secara seksama dulu pada bagian ini, siapa tahu ada bagian plating tenol yang aus atau komponen yang kakinya patah atau terbakar. Lihat secara seksama, siapa tahu ada yang mencurigakan, macam kayak timah-timah yang lepas dan sejenisnya. Kalau sudah dipastikan aman, tidak ada elko atau transistor atau resistor yang meleduk, bisa dipastikan nanti penyebab rusaknya adalah relaynya ini. Meskipun ada suara cetek-cetek, tapi kan kita tidak tahu dia ngeluarin arus enggak dari relaynya ini, karena dia mekanismenya adalah menjadi output untuk arus yang masuk ke pistol. Oke ya, kita lihat ini kayaknya aman-aman aja, tapi kan kerusakan itu tidak mesti harus ada yang terbakar atau ada yang rusak, kaki lepas atau apa. Kelihatan bagus tapi bisa aja dia rusak. Kalau bahan Denso itu bagusnya dia mereknya Omron, relay dari material build quality-nya bagus ya. Ini belum pernah dibongkar, belum pernah diservis karena tinolan pabrik masih kelihatan. Oke, kita kenali dulu nih bagian soketnya. Maaf kalau terlalu agak bersembunyi. Nah ini kita lihat, ini soket ini kita amati, bisa tuh teman-teman ngamati. Maaf, di sini ada 6 kabel, 1 2 3 4 5 6. Oke, tak nyingkirin ini dulu biar, nah ini ya teman-teman. Oke, ini kabel pertama itu putih strip merah itu adalah aki langsung, jadi ini biar modulnya bisa difungsikan tanpa kontak. Ini plus standby. Oke, kita taspen dulu, siapa tahu penyebab modulnya pistol nggak bergerak karena arus dari ini putus, nggak ada setrumnya. Coba kita lihat. Oh, kaki nomor 2.
Oke, di sini taspennya hidup, berarti pada bagian plus standby-nya dia nggak masalah. Dia ada arusnya, jadi kemungkinan pada bagian catu dayanya nggak masalah. Ini standby, ini bawahnya, sampingnya itu yang putih strip hitam itu ground. Terus yang biru di bawahnya ini warna biru apa tuh ini? Nggak kelihatan ini, nggak mau fokus. Ya, yang merah hitam ini adalah untuk yang ke pistol, naik apa turun nanti kita bisa cek di taspen di pintu ya. Ini untuk naik atau turun. Intinya yang plus ini yang ke keluaran dari output dari modul. Ini untuk naik atau turun, pasangannya berarti biru hitam ini kan biru hitam. Merah hitam sama biru hitam ini dua yang menuju ke pistol semua pintu. Kemudian ini ada biru kuning dan juga biru putih. Yang satunya biru putih ini teman-teman. Biru putih ini adalah modul trigger manual dari anak pintu. Ini kan biru putih. Udah, ini kan sambungannya ini kan diklem. Sambungan kabel biru 2 ini kan dari remote tadi yang kabel putih ini. Ini ya. Ini dari ini warnanya kabel tambahnya jadi biru. Tapi ini biru kuning dan biru putih itu tambahan manual. Nah, udah mengenal ya. Intinya yang keluaran dari modul itu adalah yang kabel warna merah hitam dan juga biru hitam. Oke, sekarang kita tancapkan ke soketnya. Ini kok bisa nggak ngeluarin arus, itu kira-kira apanya nanti yang rusak. Nah, kalau sudah, kita coba mode manual yang dari bawaan pabriknya. Ini kan tombol manualnya, lihat di lock sama unlock dia masih hidup relaynya. Oke ya, bunyinya dengerin. Saya naik sama turunkan lock unlocknya, dia masih relaynya seolah-olah berbunyi menandakan dia hidup. Tapi jangan tertipu dengan suara relay seperti ini. Kita memastikannya harus menggunakan taspen lagi, oke ya. Karena namanya elektro itu kalau kelihatan fisiknya bagus, belum tentu dia juga menghasilkan setrum atau sesuai dengan mekanisme. Kita cari ground. Nah, kita untuk menentukan relay modulnya tadi nganterin setrum dengan benar. Jadi ini kan naik turunnya itu merah hitam sama biru hitam. Ini salah satu kalau harus ada plus. Kalau ini plus ini jadi main. Kalau ini plus ini jadi main. Bolak-balik gitu loh ya. Nah, itu kan diatur sama modul tadi. Coba kita tancapkan ini dan kita mainkan secara manual di pintu ini tadi. Nggak pakai remote karena udah nggak ada urusan sama remote. Oke, kita tancapkan ya. Ini ke yang merah dulu. Bentar, ben nggak goyang iki, ben rasa dikejak iki. Oke ya. Udah kelihatan konektor. Kalau sudah, ini pastikan groundnya juga yang bagus. Kita coba untuk kita ini berarti posisi naik, dia masih menghasilkan plus. Oke, nyampe. Nah, kita groundnya ini kita lepas, kita ambilkan sini. Ini kan saling berlawanan. Kalau ini nanti nggak keluar masanya, maka pistol nggak bakalan hidup. Jadi intinya relaynya di sana itu yang mainnya nggak menghantarkan, salah satu ada yang rusak. Oke ya. Pastikan connect semua, kita naikkan. Nah, ini saya unlock ke atas, relaynya bunyi, tapi pada bagian kabel warna biru strip hitam itu dia tidak mengeluarkan arus negatif. Jadi intinya pistol nggak gerak itu karena dia hanya ada positifnya ini, tapi di sini nggak ada negatif. Sekarang kita balik, yang kita cek akan kabel yang ini belum tahu perkara naik apa turunnya ya. Yang jelas dua kabel ini yang menyebabkan dia lock atau unlock, tapi nggak masalah, nggak perlu diketahui juga. Kita pakai ini didapetin ground dulu untuk nyari plusnya ya. Oke, kalau sudah kita mainkan saklar di pintu yang manual. Nah, ini locknya plusnya juga masih dapat, tapi kita lihat groundnya yang di merah ini dia ngeluarin ground atau enggak ya. Lihat. Nah, udah bunyi cetik-cetik, tapi dia nggak mau ngeluarin main, makanya pantes pistolnya nggak pada mau main. Oke ya, kalau sudah berarti kita fix pada bagian salah satu relaynya. Di situ ada yang mati, entah itu relay atau transistornya. Kenapa kok mainnya nggak mau keluar? Nah, caranya kalau benar-benar awam sambil dimainkan ininya, itu dipegang relaynya. Nanti yang cetik-cetik itu kan salah satu kalau ada yang mati itu dipegang tangan, dia nggak gerak. Oke ya, kita mainkan cetik yang pertama dulu, yang naik ini dulu, dia yang gerak yang mana. Ini tanpa taspen ya, biar orang awam pun bisa, karena nggak semua orang kalau kelistrikan itu mudeng.
Nah itu kan harusnya dua-duanya gerak, itu kan cetiknya hanya satu yang gerak. Nah bentar saya gini dulu soalnya sambil megang kamera susah. Yang satu mainin saklar. Oh yang mati yang ini teman-teman. Yang kanan ini enggak ada getaran, impulsnya yang gerak cuma yang kiri ini. Jadi ini dipegang tangan juga enggak ada pergerakan ini relay yang 5 kaki yang satunya, baik itu naik atau turun. Nah yang kelihatan kerasa ada gerakan impulsnya hanya pada bagian ini masih cek tanpa taspen. Nah kalau mau yakin ini diganti dua-duanya, tapi karena ini masih bagus, kita ganti yang enggak gerak aja ya, yang enggak menimbulkan getaran. Jadi ini yang bagus, ini kelihatan dari dipegang tangan yang getar cetik-cetik ini. Yang ini tidak bergerak, maka kita ganti replacement yang relay 5 kaki ini. Nah ini tadi kita udah tes secara manual, relay yang ini bermasalah karena tidak bergerak, sehingga salah satu arus untuk negatifnya dia enggak keluar. Nah kita bisa replacement atau apa ya istilahnya, diganti. Ini banyak relay 5 kaki ini, cuma yang cari yang omron agak susah di toko spare part karena memang relay omron ini bagus, makanya dari pabrikan dibawain yang relay omron. Kalau di toko elektro itu relaynya biasanya hanya relay-relay merek Hanaya atau merek apa ya, Samsung atau Spomen ya, di bawahnya omron lah. Ini saya udah beli di toko elektro, harganya paling cuma sekitar Rp5.000 satu bijinya. Nah ini saya juga tadi sekalian beli transistornya, siapa tahu transistornya yang bermasalah, karena pada rangkaian ini sebetulnya sederhana. Di sini hanya ada komponen resistor dengan sekian ukuran ohm, kemudian ada elko kapasitor, ini 16 volt 10 mikrofarad, ada 2 biji, kemudian ada transistor. Di sini kodenya berapa ya, ini nggak kelihatan, bentar saya zoom. Kodenya C1213, ini 2 biji C1213, yang ini kode A733. Nah ini ada 4 biji, ini sama 4 biji A733, 2 biji untuk yang C1213. Nah tapi dari sekian komponen kecil-kecil itu tadi, yang paling mencurigakan adalah yang relaynya, maka kita coba untuk replacement dulu, kita ganti. Tapi kalau ganti partnya itu kakinya sama ya, cuma secara ukuran tubuhnya dia beda, lebih kecil, tapi nggak masalah. Yang penting ini nanti kita bisa apa ya, kita dapat spare partnya. Ini mudah kok teman-teman carinya, bukan perkara spare part yang langka atau susah sulit, itu enggak. Oke, ini nanti yang kita copot yang ini ya. Caranya yo pakai itu sedotan timah, momen dicopoti pakai solder. Ini kalau beli mahal juga teman-teman kalau yang copotan, karena kalau yang jual di Facebook itu kan yang copotan modul door lock itu harganya goib, maksudnya ya tergantung legone yang punya barang, karena ini barang copotan, yang jual udah nggak ada. Kita panaskan, nanti kita replacement. Lihat video ya susah pokoknya teman-teman, intinya kerusakannya itu nanti kita ganti, coba dia main atau enggak. Saya sudah ganti resistor yang curiga pertama mati. Kalau mau nggak 2 kali 3 kali kerja itu pakai multi, dicek satu-satu komponennya. Tapi karena nggak semua orang punya multi dan secara elektro nggak punya basic, jadi kita ibaratnya hanya nebak-nebak. Kalau saya sebetulnya bisa cari pakai multi buat tahu komponen mana yang rusak. Tapi kan di sini saya membuat videonya untuk teman-teman yang bener-bener sama alat untuk elektronya terbatas. Nah ini relaynya yang curiga mati sudah saya ganti. Coba kita tes manual ini tadi. Oke, masih belum bergerak, berarti kecurigaannya ini nggak hanya cuma relay yang rusak, tapi pada bagian transistor atau pada bagian elko-nya yang sudah mati. Coba kita nanti akan ganti semuanya dulu dan dipetani satu-satu. Tapi ini saya nanti akan menggunakan multi aja biar cepet. Nah nyambung ya, tadi saya ganti relay ininya belum berhasil, kemudian
Saya curiga yang satunya meskipun dia bergetar tapi juga nggak menghantarkan arus. Artinya gini teman-teman, ini kita nggak perlu ilmu elektro yang tinggi atau yang benar-benar paham. Artinya dua dinamika ini, relay itu kan saling melepaskan plus dan min bolak-balik. Artinya kita jangan tertipu sama dia yang seolah-olah cetik-cetik bergerak, tapi sekalian diganti aja dua-duanya. Kemudian pada bagian ini tadi yang saya cek ternyata sudah ada satu transistor yang ngacok, transistor untuk yang mana ini tadi. Ini saya ganti karena saya pakai multi itu ya, pakai multi, ketemu dia transistor yang ini udah kentir. Apa ya kentir ya? Bentar, mana tadi tak cari. Ini dia. Ada satu transistor yang saya ganti karena saya cek pakai multi, itu transistor ini menunjukkan bahwa dia error. Nah, sebetulnya relay ini kemungkinan nggak rusak ya. Yang rusak ini tadi. Jadi intinya yang namanya tadi saya memberi cara tanpa menggunakan multi sehingga kita hanya meraba-raba. Tapi nggak apa-apa, diganti karena memang faktor usia, diganti pakai yang baru-baru semua nggak apa-apa. Kan kita belanjanya juga nggak sampai 20.000. Ini satunya 5.000, dua kan 10.000, transistornya 1.500 dikali 6. Tadi istilahnya ya 20.000. Saya ganti ini semua, kemudian transistor yang indikasi masalah saya ganti. Nah, di sini yuk kita coba cek. Dan jangan lupa untuk final ceknya soketnya itu dipanasi semua, dipanasi ulang, karena pada bagian ini itu untuk yang cukup vital. Percuma pada komponen ini udah diganti tapi pada bagian tenolnya ini kalau aus pasti strumnya nggak nyampe pada kabel. Nah, lihat itu ada yang berkarat-karat toh, maka pada bagian material ini itu dia bisa aja getas karena faktor usia udah 20 tahun. Coba kita cek, kita tancapkan di mobil, harusnya ini udah jalan ya. Ini bener-bener udah udah selesai, harusnya ini udah hidup, harusnya. Ini belum saya cek. Nah, secara bodoh wis pakai multi kan ada angka-angkanya. Tapi teman-teman kalau error mati kayak tadi, saya nggak bisa finalisasi sama ya penyebabnya matinya. Tapi masih sekitaran relay dan transistor ini, udah belanja itu aja diganti semua. Syukur sama elko-nya ini pasti sembuh harusnya ya. Tapi karena komponen elektro ini kan banyak, jadi saya nggak bisa finalisasi yang rusak kayak punya saya ini tadi, karena pada bagian elektro itu kan nggak bisa ditebak, bisa diidentifikasi pakai multi. Nah, oke ya, udah terkonek sempurna. Bismillah, ini harusnya bisa. Tuh, udah jelok gitu. Mana itu? Tuh, coba tak yum, langsung hidup, rosok banget. No, wis, udah. Oke, tuh. Semua bergerak ya. Ini udah tak sambung juga. Oke, udah jalan. Sekarang kita ini kan mode manual tadi. Sekarang kita tancapkan alarmnya. Harusnya bisa. Kudune. Saya tak masang angel rek. Nah, tak tancap itu aja ya. Yang soket lain nggak usah dipasang, ini urusannya kan sama input ya. Input dari rem, input dari kontak ACC. Oke, sudah kunci. Sekarang sudah normal. Udah jeblok. Oh, ini saya masang pistolnya yang ini kebalik. Ini saya lock, dia mah buka. Saya unlock, dia malah ngunci. Nah, ini ingat-ingat kalau yang ori itu kan merah hitam sama biru hitam untuk yang naik turunkan, dan yang hitam sama biru putih ini untuk trigger kalau kita kunci manual. Tapi ini saya nggak pakai lagi karena saya sudah nggak pakai kunci dingdong ini ya, wis nggak model. Saya udah pakai remote kayak gini. Nah, ini saya kebalik masang ininya. Tak benek gesek, hijau sama birunya ini kebalik biar sama kayak teman-teman yang lain dan remote-nya. Udah tak betulkan, kabelnya tak tuker. Ini tadi kan kebalik masangnya. Yang lain nggak tak pasang, cuma tak aktifin ini karena saya nggak aktifin mode manualnya dia. Kalau diaktifin lagi kan di manual gini dia ikut naik turun. Tapi karena saya sudah nggak pakai ini, lebih banyak pakai
itu tombolnya, ya udah dipasang 2 aja, biru sama hijau. Ingat, kalau menurut jalur orinya hitam, biru hitam itu dapat hijau, kemudian merah hitam dapat biru. Oke, sampai sini paham ya. Nah ini udah nggak kebalik lagi, ini tak kancing dia turun, tak unlock dia udah naik. Begitu juga dengan pintu yang lain. Nah ini keuntungannya saya ganti tadi dan saya timah ulang pada bagian kaki-kaki dan ganti transistor. Ini sekarang roso banget teman-teman. Roso ini ya pokoknya kalau kemarin nggak sekuat ini, sekarang itu suaranya sampai jeblok, mantep. Coba saya lihat yang belakang juga main nggak ya. Pastikan semua pintunya juga oke teman-teman. Nah, udah aman, tinggal kita beres-beres ya. Jadi intinya nih, kalau punya teman-teman punya masalah sama, ngeceknya sama kayak saya tadi, jangan buru-buru kita menghakimi alarmnya yang rusak, karena harus pakai taspen, dan untuk mengidentifikasinya harus pakai multi. Kalau enggak ya diganti KBH sekalian tambah rusak wis. Nah resistornya pasti jarang rusak, karena resistor kalau rusak pasti gambarnya kebakar. Kalau ini kan nggak ada yang kebakar. Yang mencurigakan kan jelas relaynya sama kemudian transistornya. Kalau elko pun kalau rusak dia kembung atau hamil ya. Dan ini yang paling saya tekankan, karena ini dia itu loh besi toh, dia itu mau berkarat teman-teman. Pada bagian ini kaki-kakinya itu ternyata setelah tak panasi ulang dia tambah rusak. Yakin. Jelek artinya kuat. Nah, dah ya. Tinggal kita pasang ulang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Eman-eman teman-teman kalau ini diganti universal, karena ori dari pabrikan aja ada. Itu kan ganti ini. Jadi orang variasi itu langsung diganti pakai yang universal. Kalau saya ya eman-eman. Jadi ini pakai jalur ori, tapi pakai alarm remote fungsi. Ini tadi sebelum tak tutup video ini tak ganti. Tadi saya belanja ini pokoknya transistor sama elko itu 2 itu tadi pokoknya habisnya cuma 17.000, udah matchless lagi. Sayang teman-teman kalau udah beli modul 1 gelundung, wah itu 200-300.000. Nanti mungkin transistornya mah hilang kayaknya. Yang 1 biji tadi mana ya, nggak ada ya. Pokoknya bentuknya ini yang rusak lemah ini. Kalau transistor itu nggak kelihatan dia mati enggaknya, karena dia basis emitor sama artinya dia itu arus, dia itu nggak bakal kelihatan kebakar atau nggak bakal kelihatan meledak. Tapi ya strong ini ya kelihatannya baik-baik aja, tapi ini nyolong petek atau mencuri ya, kelihatannya masih bagus tapi mencuri perhatian kita. Wah ternyata dia rusak. Ini gitu teman-teman, ganti aja tadi modulnya ganti aja itu. Kalau teman-teman nggak ada multi, diganti KBH satu-satu nanti sampai hidup, pasti bakalan hidup nih ya, karena rangkaiannya masih sangat sederhana, cuma relay, resistor, dioda. Ini kan yang kayak ini dioda bukan resistor ya, tapi ini nyarinya susah kayaknya yang kayak gini warna ada selendang birunya. Nah ada elko, ada transistor, ini juga dioda ini, tapi ini jarang rusak. Ini nyarinya juga susah yang coklat kalau nggak di toko elektro besar. Nah yang universal kan kayak ini toh, ini juga bisa, tapi ini awetnya juga bisa bayangkan kalau yang KW maksudnya ya orang gawan pabrik kan dari bobotnya enteng. Kalau ini kan gagah gitu loh, kuat, awet juga. Nah ini sering sekali saya di rumah banyak ini punya 5 atau 6 itu yang pada rusak, karena biasanya ini rusak kalau masang pistolnya di pintu, dia itu agak berat ya, pistol setiap pintunya kalau berat nanti yang jebol ini dia nggak kuat, karena untuk gerakin pistolnya dia ada yang berat toh, untuk gerakin ininya, untuk nyeneng sama dorongnya kalau berat nanti lama-lama yang jebol ini. Maka saya punya banyak banget. Kalau saya benerin ini itu pasti saya cek pintunya satu-satu ada yang berat atau enggak. Kalau beratnya itu enggak dihilangin, nah ini jebol terus. Nah ini udah beres. Mungkin gitu aja teman-teman. Sekian, terima kasih. Nggak sampai 20.000.